Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa-mahasiswi YIM Kediri, khususnya Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, marilah kita lanjutkan kajian studi hadis kita pada hari ini dengan tema tadlis dan syad. Yang pertama kita akan membahas tadlis. Apa itu tadlis? Tadlis dalam bahasa berarti penyembunyian aib barang dagangan dari pembeli. Jadi diambil dari kata al-dalsu itu, yaitu kegelapan atau percampuran kegelapan. Seakan-akan seorang yang mudalis karena penutupannya terhadap orang yang memahami hadis telah menggelapkan perkaranya, sehingga hadis tersebut menjadi gelap atau tidak terang. Jadi bagaimana seseorang ini menyembunyikan aib baik pada sanad maupun matan, sehingga seolah-olah sanad dan matan hadis itu tidak ada masalah. Tadlis menurut ulama hadis adalah penyembunyian aib dalam hadis dan menampakkan kebaikan pada dohirnya. Jadi nampak dohirnya nampak tidak ada masalah, tetapi sebenarnya kalau kita teliti sangat mendalam secara baik sesuai dengan metode penelitian hadis, maka di situ akan muncul kecacatan daripada hadis itu. Jenis tadlis ada dua macam, ada tadlisul isnad dan tadlisus syuyukh. Yang pertama adalah tadlisul isnad. Tadlisul isnad adalah bila seorang perawi meriwayatkan hadis dari orang yang ia temui pada yang tidak dia dengarkan darinya, atau dari orang yang hidup semasa dengan perawi namun ia tidak menjumpainya. Misalnya kita sehidup dengan seseorang, kemudian kita melihat hadis dari orang itu, tetapi kita tidak pernah berjumpa dengannya. Misalnya kita bertemu dengan seseorang, pernah bertemu dengan guru kita, padahal guru kita tidak pernah menyampaikan hadis, tapi kita menganggap bahwa guru tersebut menyampaikan hadis. Namanya tadlisul isnad. Bagaimana caranya? Dengan menyamarkan bahwa ia mendengar hadis tersebut dari orang tersebut, seperti perkataan dari fulan atau berkata fulan atau yang semisal, dan ia tidak menjelaskan bahwa ia mendengar langsung dari orang tersebut. Jadi tadlisul isnad itu tidak pernah bertemu, kemudian dia meriwayatkan dari seseorang yang seolah-olah dia pernah bertemu, atau pernah bertemu dengan orang itu, tetapi orang itu tidak pernah meriwayatkan hadis kepada muridnya, tetapi murid yang mengaku menerima hadis dari orang tersebut. Itu namanya tadlisul isnad. Yang kedua adalah tadlisus syuyukh. Adalah suatu hadis yang dalam sanadnya periwayat menyebut syekh atau guru yang ia mendengar darinya dengan sebutan yang tidak terkenal atau tidak masyhur. Jadi dengan sebutan yang supaya tidak dikenal. Sebutan di sini maksudnya adalah nama, gelar, kerjaan, kabilah, ada kunyah atau lakopnya atau negeri yang disifatkan kepada syekh. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya keadaan guru yang sebenarnya tidak diketahui. Jadi sebenarnya gurunya siapa? Tidak diketahui. Karena apa? Karena memang sengaja disamarkan. Dan tadlis model yang seperti ini memang sangat samar dan sulit untuk kita deteksi. Jadi ini tidak gampang. Jadi tadlisus syuyukh ini bukan pekerjaan yang gampang. Karena apa? Karena menisbatkan hadis kepada orang yang lebih kepada gurunya, guru yang mana ini tidak jelas. Misalnya perkataan Abu Bakar bin Mujahid, salah seorang dari para imam ahli qiraah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin
Abdillah. Ya. Yang dimaksud siapa di sini? Yang dimaksud dengan Abu Bakar bin Abi Dawud, yang dimaksud di sini adalah Abu Bakar bin Abi Dawud As-Sijistani. Ya. Dan ini Abu Dawud lebih dikenal dengan kunyahnya bukan Abu Abdillah. Jadi lebih dikenal Abu Dawud tetapi disebutkan nama Abu Abdillah. Jadi ini memang hal yang sulit bagi kita semuanya untuk meneliti apakah ada tadris susuh pada hadis yang kita riwayatkan atau sanad yang kita cari ini. Nah, ini ya. Mungkin saudara bisa melihat di skema ini tentang skema tadrisul isnad. Ya. Jadi ada musonef itu adalah orang yang saya katakan mengkodifikasi hadis. Ada atba'ut tabi'in, di sini tabi'in, ada sahabi. Ya, atba'ut tabi'in pernah bertemu dengan tabi'in, tetapi tidak pernah mendengarkan hadis dari tabi'in. Ya, sehingga agar atba'ut tabi'in ini dianggap mendengar dari riwayat yang digugurkan, maka ia menggunakan kata an fulanin atau ana fulanan yang dulu. Ya. Maka kemudian di sini bisa diketahui ada tadrisul isnad, yaitu menyebutkan guru yang sebenarnya dia tidak pernah guru-guru kepada orang tersebut. Ini tadrisul isnad. Mungkin di sini ada satu contoh ya. Ini ada hadatsana Sufyan ibnu Waqi' wa Ishaq ibnu Mansur qala hadatsana Abdullah bin Numair an Ajlah an Abi Ishaq an Bara bin Azib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyafariqo. Ya. Kalau kita di sini ya Abu Ishaq, coba dilihat di skema yang ada pada video ini ya. Di sini Abu Ishaq seorang sikoh, tetapi dia disifati mudalis. Ia mendengar beberapa hadis dari Al-Bara bin Azib, tetapi dalam hadis ini ia tidak mendengar darinya secara langsung. Ia mendengar hadis dari Abu Dawud Al-A'ma yang matruk hadisnya. Kemudian ia meriwayatkan langsung dari Al-Bara bin Azib dan menyebutkan Abu Dawud Al-A'ma dengan ungkapan an-ana. Ya, ini misalnya Al-Ajlah, kemudian Abu Ishaq yang seharusnya ini lewat Abu Dawud Al-A'ma, kemudian Al-Bara, tetapi dia langsung potong kupas Abu Ishaq langsung kepada Al-Bara bin Azib. Kenapa ini tidak disebutkan? Karena kalau disebutkan akan kelihatan matruknya, akan dilihat kelemahannya. Karena apa? Abu Dawud Al-A'ma adalah matruk, orang yang ditinggalkan hadisnya. Nah, tapi ini termasuk terjadi kecacatan. Jadi kalau kita melihat hadis ini dari jalur ini saja, maka hadis ini dianggap sebagai hadis yang bermasalah. Tentu kalau kemudian iktibar, kemudian kita menemukan dari jalur yang lain yang lebih sahih, yang lebih kuat, maka status hadis ini bisa naik ya, dari hadis yang dhaif menjadi hadis yang hasan atau hadis yang sahih. Gitu kan. Kemudian kita lanjutkan, di sini ada tadris susuh. Ini sebagai gambarannya, skemanya. Jadi sini atba'ut tabi'in ini pernah bertemu dengan tabi'in dan mendengarkan hadis dari tabi'in, tetapi ia menyamarkan nama gurunya dengan menyebut nama kunyahnya atau sifat-sifatnya yang sudah dikenal. Itu kan. Ya kenapa? Kalau ini nanti disebutkan nama gurunya yang nyata, mungkin gurunya bermasalah, mungkin hafalan gurunya ini tidak bisa dipertanggungjawabkan dan sebagainya. Ya. Ini contohnya, ini ya. Hadatsana Ahmad ibnu Sholeh, hadatsana Abdul Razak, akhbarana Ibnu Judaid, akhbarani Ba'du Bani Abi Rafi' Maula Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ikrimata Maula Ibni Abbas an Ibni Abbas qala talaqu Abdul Yazid Abu Lukanah wa ikhwatuhu Umar Lukanah wa nakaka imru'atan min Uzainah. Ya. Jadi kalau kita melihat hadis ini ya, Ibnu Judaid, coba dilihat di skema
namanya ini. Ibnu Jurayj namanya adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj, ya orang yang sikoh. Tetapi ia disulti tadlis. Kenapa? Ia meriwayatkan hadis ini dengan ungkapan tegas, tetapi ia menyebutkan nama gurunya, yaitu sebagian Bani Rafiq. Siapa Bani Rafiq? Ini tidak jelas, namanya mubham. Karena tidak jelas, namanya mubham. Maka para ulama berbeda pendapat tentang syekh ini. Ada yang mengatakan bahwa gurunya ini adalah Muhammad bin Ubaidullah bin Abu Rafiq yang predikatnya matruk. Ya. Oleh karena itu, kalau kita melihat hadis ini dari jalur ini saja, dari jalur Abu Dawud, maka ini termasuk hadis yang bermasalah. Tentu ini kalau ada jalur lain yang lebih kuat, yang lebih sikoh, para perawinya, maka tentu hadisnya nanti bisa menjadi hasan atau hadis sahih yang tentu nanti akan bisa jadi hujah. Ya. Lagi bahwa kita ini hanya melihat dari jalur ini saja, belum melihat dari jalur-jalur yang lain. Baiklah ya, jadi kita tadi sudah bicara tentang tadlis. Ada tadlisul isnad, ada tadlisul syuyukh. Ya. Ada perbedaannya antara keduanya dan sudah ada beberapa contoh yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang selanjutnya kita diskusi tentang hadis syadz. Kata syadz secara bahasa adalah kata benda dari yang berbentuk isim fa'il, syadun, yang berarti apa? Sesuatu yang menyendiri. Menurut mayoritas ulama, kata syadz bermakna yang menyendiri, yang berbeda dengan yang lainnya. Kan Imam Syafi'i mengatakan hadis syadz bukanlah hadis yang belum pernah diriwayatkan para perawi yang lain, tetapi hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang sikoh, namun hadisnya menyelisih para perawi yang lain yang juga sikoh. Jadi hadisnya sama-sama diriwayatkan oleh orang, tetapi ini bertentangan, ya sama-sama sikohnya, gitu kan. Maka dikatakan sebagai apa? Hadis syadz. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya, yang bertentangan dengan perawi yang lebih terpercaya. Ya. Jadi hadisnya ini diriwayatkan oleh orang yang terpercaya, tetapi bertentangan dengan apa? Orang yang lebih terpercaya. Bisa karena perawi yang lebih terpercaya itu lebih kuat hafalannya, ya, atau lebih banyak jumlahnya lebih banyak, atau sebab-sebab yang lain yang menyebabkan riwayatnya dibenarkan. Karena jumlah perawi yang dalam satu lebih sedikit, misalnya dari ada 2 orang perawi sama-sama sikohnya, ada 2 jalur sama-sama tapi bertentangan, dan tidak bisa dikompromikan misalnya. Tetapi yang satu ini setelah ditimbang-timbang, ini lebih kuat, lebih banyak jumlah jalurnya, lebih banyak jumlah periwayatannya, lebih banyak lebih kuat daya ingatannya. Maka yang satunya tadi namanya syadz, ya asing, gitu kan, seperti itu. Oke. Ya, di sini ada gambarannya ya. Coba dilihat di skema hadis syadz pada sanad dan matan ini. Ini pada sanad dulu. Di sini ada sanad yang mafrud, artinya terjaga. Ada sanad yang syadz, ya syadz fi sanad, ya. Sebuah hadis mempunyai beberapa jalur sanad. Dari sekian jalur sanad itu ada 1 jalur sanad yang bermasalah, sehingga bertentangan dengan jalur sanad lainnya yang semua periwayatnya sikoh. Maka jalur yang bermasalah pada sanad tersebut namanya syadz fi sanad, sedangkan jalur yang sikoh disebut jalur yang mahfuz. Jadi kalau di sanad begitu ya, ada ini mungkin gambaran saja, ini ada 2 jalur, mungkin ada 3 atau 4 jalur, tapi ada 1 jalur yang bermasalah, maka yang bermasalah namanya jalur yang syadz, yang asing, yang berbeda dengan jalur yang lain. Coba di sini kita lihat. Ini ada sebuah hadis, ana rajulan mata lam yata warithan illa ulaman lahu kana ataqu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal lahu ahadun? Qalu la illa ulaman lahu kana ataqu. Fa jala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mirasahu lahu, ya. Ini ada sebuah hadis ya yang ada pada
At-Tirmidzi, Baihaqi. Sebuah hadis mempunyai beberapa jalur sanad. Ya. Ada Ibnu Majah, ada At-Tirmidzi, ada Abi Dawud ya. Mungkin di dalam slide ini hanya At-Tirmidzi dan Baihaqi saja disebutkan karena keterbatasan tempat, gitu kan. Ya, namun ada satu jalur sanad yang bermasalah sehingga bertentangan dengan jalur sanad lain yang semua periwayatnya sikoh, yaitu jalur Imam Baihaqi. Jalur ini bermasalah pada sanad dikarenakan mau saja ini langsung meriwayatkan hadis tersebut kepada Nabi Muhammad tanpa menyebutkan Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ya, karena biasanya aus saja ini seharusnya aus saja ini meriwayatkan hadis ini dari siapa? Dari Abdullah bin Abbas. Ya, maka karena kasus seperti ini maka termasuk syadz fi sanad. Karena jalur yang lain ini sikoh semuanya, sahih semuanya, tapi ada satu jalur yaitu jalur Al-Baihaqi yang sini ada masalah. Yang At-Tirmidzi, Ibnu Majah, ya, kemudian Abu Dawud ini syadz atau mahfuz. Saya ulang lagi ya. Di sini Ibnu Majah, At-Tirmidzi, Abu Dawud namanya mahfuz, sedangkan jalur Baihaqi namanya syadz karena berselisih dengan yang lainnya. Kemudian ada contoh syadz fil matan. Ya. Misalnya di sini ada dua hadis ya. Idza shalla ahadukum rak'atal fajri falyataji ala yaminihi. Ada juga hadis yang menyatakan ini riwayat Abu Dawud ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atal fajri idza ja'ala siqatil aiman. Ya. Maka hadis yang Abu Dawud ini menyelisih hadisnya yang Bukhari. Karena apa? Karena yang Abu Dawud ini hadis qauli, sedangkan Bukhari ini hadis fi'li. Padahal apa? Antara Abu Dawud dan Bukhari tentu masih kuat kitab Sahih Bukhari. Maka ini dikatakan syadz yang Abu Dawud ini ya. Karena apa? Matanya ini berbeda dengan matan yang ada pada Bukhari. Satunya qauli, satunya fiqhi. Saya kira demikian ya tentang hadis syadz ini. Jadi pada hari ini kita sudah membahas dua tema yang kita diskusikan, yaitu tadlis dan syadz. Saya kira demikian. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.